Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Devina Prameswari Putri dan berikut WSM News selengkapnya. Dalam gelaran Disnatalis Fakultas Hukum Universitas Semarang yang ke-38, turut diselenggarakan orasi ilmiah oleh akademisi FHUSM. Dalam orasi ilmiah tersebut, menyampaikan mengenai good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Baru-baru ini Fakultas Hukum Universitas Semarang menggelar upacara Disnatalis ke-38 serta pelaksanaan orasi ilmiah oleh akademisi FHUSM Dr. Tri Mulyani SPD SHMH. Dalam orasi ilmiah yang berjudul Reformasi Birokrasi dalam Bidang Pelayanan Perizinan, Pengembangan Model Pelayanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung Berbasis Good Governance, Dr. Tri Mulyani SPD SHMH mengungkapkan mengenai pentingnya mengetahui kondisi lapangan sebelum penerbitan surat keterangan atau SK agar meminimalisir terjadinya pelanggaran. Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang merujuk pada bagaimana cara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan mengelola urusan publik secara efektif dan bertanggung jawab. Republik Indonesia. Nah, alangkah lebih baik sesungguhnya menurut konsep kami berdasarkan good governance tata pemerintahan yang baik. Pelayanan itu harusnya SK itu terbitnya belakangan. Jadi ada penelitian tim teknis, kemudian dari penelitian tim teknis itu dicek ke lapangan dulu, baru kemudian SK terbit. Nah, itu kan kemudian ada suatu cross check antara data-data teknis dengan di lapangan, sehingga untuk itu dapat meminimalisir pelanggaran. Gitu. Nah, konsep kami ini kami dasarkan pada data yang ada. Datanya lebih tinggi banyak pelanggaran setelah SK itu terbit baru cek lapangan atau cek lapangan dulu baru. Berbagai macam fakultas hukum. Sejak terbentuk pada tahun 1994, melalui kesuksesan penyelenggaraan upacara Disnatalis yang bersamaan dengan orasi ilmiah tersebut, Fakultas Hukum Universitas Semarang terus menunjukkan kontribusinya dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. 2025 ini. Festival Dongeng Anak Andum Caraka Vol 2 sukses digelar. Dalam gelaran yang kedua ini, anak-anak diberikan kesempatan untuk mengetahui lebih banyak hal melalui pertunjukan seni serta workshop. Ratusan anak tampak antusias dan senang mengikuti Festival Dongeng Anak Andum Caraka Vol 2 yang diselenggarakan di Krinospace Kedawang, Semarang baru-baru ini. Festival ini menghadirkan pendongeng, penggiat seni, dan literasi yang turut menampilkan pertunjukan serta workshop. Berkolaborasi dengan Krinospace, Ayo Dongeng Indonesia, Read Aloud Semarang, KKN Undip, Karang Taruna RW 8 Kedawang, acara ini bertujuan untuk mengenalkan kepada anak-anak tentang berbagai macam cerita dongeng melalui pagelaran yang menarik. Panitia pelaksana Diah Putu Dwi Jayanti mengungkapkan, Festival Andum Caraka Vol 2 ini diinisiasi dari keresahan akan kurangnya ruang yang ramah anak dan akses konten yang tidak sesuai dengan seusianya. Ya, berawal dari kegelisahan para orang tua bahwa minimnya acara atau event tentang anak yang ramah anak, makanya kami berusaha untuk menciptakan sebuah ruang yang acaranya tersebut ramah untuk anak, tidak hanya ramah tapi juga mendidik anak dan membahagiakan anak. Pada Festival Dongeng Anak Andum Caraka Vol 2 ini diisi dengan banyak pendongeng, komunitas, tokoh-tokoh literasi yang ada di Indonesia. Acara ini tidak hanya ramah anak tetapi juga mendidik dan memberikan kebahagiaan pada anak-anak yang ikut meramaikan acara tersebut. Lisa, salah seorang ibu, mengungkapkan rasa bahagianya setelah memboyong anaknya mengikuti kemeriahan acara tersebut. Aku seneng banget dan antusias banget karena acara kayak gini tuh benar-benar jarang di Semarang dan ini kesempatan yang langka. Jadi aku benar-benar mau ajak anakku buat ngenalin acara seru kayak gini karena mendongeng itu kan butuh skill dan kalau di tempat kayak gini tuh kan anak-anak ketemu teman-temannya, ketemu orang tua lain, orang tuanya belajar, anaknya juga main. Terus kita juga sebagai orang tua bisa
hati yang bersih dan hati yang tulus. Karena tadi kalau awalnya tadi nggak tulus, awalnya jadi nggak. Tingginya peminat terhadap penggunaan kendaraan listrik membuat PLN Icon Plus turut bersiap memberikan fasilitas layanan prima berupa fitur canggih dan penyediaan SPKLU secara masif untuk menunjang ekosistem kendaraan listrik. Melonjaknya pengguna electric vehicle atau EV di berbagai kota menjadi dorongan bagi PLN Icon Plus dalam menyediakan layanan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU untuk menunjang daya kendaraan listrik. General Manager PLN Icon Plus SBU Jawa Tengah Arif Rohmatin menyatakan pengadaan SPKLU sudah tersebar di seluruh rest area tol dan kantor layanan PLN sejak 2 tahun terakhir. Namun pengadaan SPKLU yang terbatas membuat permintaan pengadaan SPKLU di tempat umum lain juga meningkat. Kita tahu bahwa perkembangan ekosistem kendaraan listrik kan cukup besar, antusiasnya juga pertumbuhannya juga sangat tinggi. Tentunya PLN sendiri mensikapi itu dengan menyediakan saat ini ada program penyediaan SPKLU yang sudah sangat masif dilakukan oleh PLN dan ini akan terus dilakukan oleh PLN. Dan tentunya untuk mensupport EV charging itu PLN Icon sendiri siap menyiapkan infrastruktur untuk komunikasi. Jadi supaya EV charging itu bisa bermanfaat bagi pelanggan semua, bisa dirasakan kegunaannya oleh pelanggan-pelanggan kendaraan listrik, itu kita lakukan pemenuhan untuk kebutuhan yang semakin meningkat menggunakan EV charging. Tak hanya itu, sejumlah fitur canggih juga diberikan bagi para pengguna EV yang dapat diakses melalui aplikasi PLN Mobile. PLN Icon Plus juga memberikan layanan rencana perjalanan melalui aplikasi PLN Mobile. Aplikasi ini membantu memenuhi kebutuhan pengguna dengan menyediakan informasi alokasi SPKLU dalam menu layanan rencana perjalanan. Di aplikasi PLN Mobile itu kita sudah membuat satu intelijen lah, artificial intelligence lah, seperti itu, pendekatan AI untuk bagaimana kecenderungan masyarakat pengguna EV ini. Jadi dari situ outputnya adalah mereka bisa melakukan planning perjalanan mereka dari mana mau ke mana, itu nanti akan tersedia informasi titik-titik mana untuk melakukan charging sesuai dengan kapasitas kendaraan listriknya karena masing-masing kendaraan listrik kan punya kapasitas sendiri, tujuannya juga berbeda-beda secara range jarak, makanya di aplikasi PLN Mobile sekarang sudah ada fitur untuk kita memplanning rencana perjalanan dengan menggunakan kendaraan listrik. Lulusan TK basuh kaki ibu adalah sebuah tradisi atau kegiatan yang dilakukan oleh siswa-siswi Taman Kanak-Kanak sebagai bentuk bakti dan penghormatan kepada ibu mereka, terutama pada saat perayaan kelulusan. Kegiatan ini melibatkan siswa yang mencuci kaki ibu mereka sebagai simbol kasih sayang, penghargaan, dan ungkapan terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan oleh ibu. Sebanyak 80 siswa-siswi TK Yayasan Tunas Rimba Sambirejo Tawangharjo Purwodadi Grobogan dalam rangka kelulusan siswa-siswi Taman Kanak-Kanak dengan menggelar sejumlah kegiatan yang menumbuh kembangkan bakat, kreativitas, imajinasi, serta kemandirian anak-anak didik di halaman sekolah. Pada acara perpisahan kelulusan tersebut diisi dengan kegiatan membasuh kedua kaki ibu. Suasana haru juga begitu terasa saat ritual tanda bakti seorang anak itu dilaksanakan. Tak terasa air mata ikut menetes tanpa disadari saat para ibu melihat anak-anaknya melakukan pembasuhan kaki untuk orang tua mereka masing-masing. Mereka pun memeluk anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan haru. Ya terharu aja Pak. Terharunya gimana? Nggak nyangka anaknya udah STK mau lulus dan mau naik ke SD. Sempat nangis Bu? Sempat nangis kenapa Bu? Mengingat betapa besarnya peran seorang ibu, Ketua Yayasan Tunas Rimba mengatakan, membasuh kaki ibu merupakan tanda bakti anak kepada orang tuanya karena orang tua sudah membesarkan anak-anak dengan kasih sayang. Nampaknya nuansa harum membasuh kaki ibu tidak dapat dibendung. Hampir semua ibu maupun anak-anak meneteskan air mata saat melakukannya. Dengan penuh rasa cinta dan sayang, para buah hati ini begitu telaten membersihkan kaki ibu dengan penuh rasa haru. Hari ini kami melakukan kegiatan pelepasan dan pentas seni anak-anak TK Tunas Rimba Sambirejo di KPH Purwodadi. Itu tadi untuk simbolis bahwa
Jadi kalau untuk pentas seninya sudah ada latihan, tapi untuk tadi yang ibu-ibu tadi itu spontanitas membasuh kaki. Itu jadi mereka semua terharu. Diduga main HP saat turun dari puncak gunung, seorang pendaki terjatuh ke jurang sedalam lebih dari 200 meter di puncak Natas Angin Gunung Muria Kudus. Terkendala medan ekstrim, proses evakuasi korban berlangsung dramatis dan membutuhkan waktu hingga 22 jam. Jovita Diva Prabuwardani atau JV 21 tahun, pendaki asal desa Tanjung Rejo, Kudus, Jawa Tengah, terjatuh ke dalam jurang sedalam lebih dari 200 meter saat perjalanan turun dari puncak Natas Angin di Gunung Muria pada Selasa 24 Juni 2025 sore. Diduga korban terpeleset hingga jatuh ke dalam jurang akibat bermain HP saat turun dari puncak gunung. Proses evakuasi yang dilakukan tim relawan gabungan sejak Selasa sore kemarin berlangsung dengan dramatis. Kondisi medan yang terkenal dengan sebutan jalur naga ini sangat ekstrim serta curam. Korban baru bisa dievakuasi pada Rabu sore setelah 22 jam proses evakuasi. Awalnya ini kan lagi main HP sama temen-temennya, dia itu kan katanya di belakang. Tahu-tahu jatuh temennya baru tahu kalau yang ngabarin kan yang di belakang yang lain-lain, pendaki yang lain. Itu main HP buat video. Kurang jelas sih kayak gitu. Gitu. Ini tuh jalur utama, jalur ekstrim gitu. Dikenal jalur apa namanya? Jalur naga. Korban ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia. Jenazah kemudian dibawa menuju RSUD Lokmono Hadi Kudus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sudah sempat kita lakukan upaya terkendala kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya kita hentikan tadi malam dilanjutkan tadi pagi. Untuk dukungan dari teman-teman relawan membawa peralatan secara sukarela, akhirnya tercukupilah peralatan tersebut, baru berhasil kita evakuasi karena jalur yang cukup ekstrim, kendala di lapangan yang cukup tinggi, resiko yang cukup tinggi, medan yang cukup berbahaya. Jadi kurang lebih kita upaya penanganan itu hampir sekitar 6 jam totalnya, sekitar 6 jam. Kalau dari kemarin informasi awal untuk penanganan ini secara keseluruhan ya hampir 36 jam. Untuk kedalaman 20 jam kali 2. Dugaannya ya tergelincir. Awalnya sempat bermain HP itu. Kurang paham karena HP waktu kita temukan jenazah posisi HP di saku. Dari Kudus, Eni Ayu Lestari melaporkan. Perhutani KPH Purwodadi Grobogan melakukan pembibitan jati termasuk pengolahan persemaian untuk menghasilkan bibit berkualitas. Beberapa masalah yang mungkin terjadi pada bibit jati di persemaian adalah infeksi jamur seperti Pomopsis sp yang menyebabkan bercak coklat pada daun dan bisa menyebar jika tidak dikendalikan. Perhutani juga mengembangkan sistem persemaian stek pucuk jati untuk menghasilkan bibit unggul. Perhutani KPH Purwodadi dan masyarakat sekitar hutan melakukan pemantauan persemaian di petak 66C KPH Sinawah, KPH Jati Pohon, KPH Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Perum Perhutani KPH Purwodadi menyiapkan 1.711.592 bibit tanaman jati untuk ditanam di wilayah hutan yang sudah perlu ditanami kembali. Rencananya bibit jati tersebut akan ditanam pada lahan hutan seluas 1.094 hektar. Dijelaskan saat ini ketersediaan air di dalam tanah masih tinggi dan kondisi lingkungan alam yang mendukung untuk pertumbuhan tanaman, sehingga sangat tepat untuk membuat persemaian pohon jati. Pada saat ini petugas perhutani bersama warga desa Brati tengah menyiapkan persemaian bibit jati yang ada di lokasi persemaian hutan Sinawah. Kita semaikan untuk kita istilahnya meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat sekitar desa hutan itu sendiri dengan memberdayakan mereka untuk bekerja pada kegiatan-kegiatan di perhutani. Kalau di sini khususnya di persemaian stek pucuk ini, kemudian pada lokasi-lokasi tanaman juga kita berdayakan untuk kegiatan penanaman, persiapan tanaman seperti itu. Kemudian kalau di tebangan juga kita berdayakan juga untuk tenaga kerja di
tebangan. Untuk menghindari pencurian juga itu Pak ya? Ya, kita berdayakan mereka. Kebanyakan mereka juga merupakan anggota LMDH. Jadi bagaimana mereka juga istilahnya terlibat dalam menjaga keamanan hutan seperti itu. Bibit-bibit jati tersebut didapatkan dari hasil stek pucuk. Metode ini merupakan perbanyakan vegetatif yang dilakukan secara sederhana dengan menumbuhkan terlebih dahulu tunas-tunas aksiler pada media persemaian sampai berakar. Hal ini dilakukan sebelum dipindahkan ke lapangan. Sementara itu tunas aksiler yaitu tunas yang terdapat pada sudut diantaranya daun dan batang. Ada dua faktor yang menjadikan keberhasilan dari stek pucuk, yaitu faktor dalam dan luar. Faktor dalam misalnya seperti tingkat ketuaan donor stek, waktu pengumpulan stek, dan juga kondisi fisiologi stek. Kegiatan penanaman stek pucuk buat bibit SP sebanyak 168.000 atau 168 bedeng. Ini tanaman apa tuh Mbak? Jati. Di lapangan Mbak ini Mbak? Di areal BD, di areal perhutani Peresmian Sinawah. Nanti ditanam lagi Mbak ya? Ditanam lagi. Untuk apa Mbak? Untuk hutan. Mbak gimana Mbak? Kenapa Mbak jadi sebagai masyarakat mau menanam pohon seperti ini Mbak? Ya buat pelestarian hutan biar jadi subur lagi, supaya hutannya biar tebal, supaya nggak banyak erosi, air biar buat penghijauan itu biar rapat lagi hutannya. Dari Gerobokan, Jawa Tengah, kontributor USM TV Eko Agung Suryanto melaporkan. Toko mereka spot ngopi santai yang terinspirasi dari toko-toko yang ada di Vietnam dan Thailand tidak hanya menyajikan kopi yang nikmat, toko mereka juga menyajikan banyak buku yang siap untuk menemani nongkrong santai Anda. Berikut liputannya untuk Anda. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Devina Prameswari Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padatnya hari sering membuat kita lupa untuk istirahat dan mendengarkan diri sendiri. Mengistirahatkan fisik, hati, dan pikiran tanpa distraksi sering kita dambakan. Saya punya satu rekomendasi tempat yang bisa dijadikan pilihan untuk melepas penat. Toko Merekah. Toko dengan interior khas ini wajib kamu kunjungi pemirsa. Penasaran ada apa aja di sana? Yuk simak keunikan yang dimiliki tempat ini. Kalau keunikan di Toko Merekah mungkin dari kayak interiornya, ini kan konsepnya kayak klasik gitu ya Kak, dari apa kayak Vietnam gitu kan, ini dari situ ya. Terus ada buku-buku gini mungkin nggak didapetin di tempat lain. Kalau jam operasional itu kita dari hari Senin sampai Kamis itu jam 3 sore sampai jam 12 malam. Terus kalau hari Jumat sampai Sabtu itu kita buka jam 4 sampai jam 1. Terus khusus hari Minggu kita itu buka dari jam 8 pagi. 8 pagi sampai jam 1 malam. Kalau buat pengunjung mungkin kalau weekend itu mungkin bisa di sore kayak jam 5, jam 6 gitu. Kalau biasa gini mungkin jam 10-an, jam 9 gitu Kak. Terinspirasi dari berbagai toko yang ada di Vietnam dan Thailand, pemilik membawa Toko Merekah ke Jalan Stadion Timur, Kota Semarang. Menurutnya, masih belum banyak toko yang bisa dijadikan tempat untuk nongkrong dan membaca buku. Jadi, Toko Merekah menyediakan berbagai buku, tidak hanya untuk pajangan dan mempercantik interior ya pemirsa, melainkan buku-buku ini bisa pengunjung baca sebagai teman ngopi dan diskusi. Pemiliknya pun berharap kedepannya akan semakin banyak orang yang kembali menyukai membaca. Banyak pilihan buku di rak-rak,
Namun yang paling banyak adalah novel lama dan komik berjilid. Hal lain yang membuat menarik adalah pemilihan buku tersebut merupakan hasil dari pembelian toko-toko buku di samping toko Merakah ini. Seperti salah satu pengunjung ini, ia mempunyai alasannya tersendiri kenapa tertarik datang ke toko Merakah. Di toko ini kan desainnya yang menarik itu dari desainnya yang menyungsung tema zaman dahulu gitu. Terus juga ada buku-buku bacaannya juga, itu yang membuat menarik. Di sini untuk yang pecinta komik sepertinya seru untuk dibaca gitu. Kalau genrenya ada romance juga. Sebenarnya kalau untuk di sini lebih enak untuk nongkrong santai saja sih, karena kalau untuk baca buku mungkin agak kurang enak gitu. Tidak sedikit juga yang datang ke sini bukan untuk membaca, tapi untuk nongkrong dan santai aja. Banyak pengunjung datang mulai di sore hari. Bahkan di jam 9 atau 10 malam masih banyak loh pengunjung yang datang. Jadi, kalau kamu lagi cari tempat buat ngurangin penat, menemukan suasana tenang, atau cuma pengen nikmatin waktu tanpa gadget, toko Merakah bisa jadi pilihan yang pas. Karena ternyata, untuk merasa lebih baik, kita hanya butuh tempat yang bisa membuat bernafas lebih pelan.